Hello guys kalian. Kali ini saya akan mencoba untuk menceritakan sejarah singkat dibangunnya jalan dari jalan raya pintu masuk Rawaheng sepanjang 6,5 kilo sampai dengan Citalang. Nah, termasuk paket kita membuat workshop ini segala guys. Kita buat workshop ini untuk mekanik kita ya, perbaikan alat dan lain sebagainya, nongkrong para operator. Nah gitu guys. Jadi berawal dari ide Bapak Eli Siswondo, Pak Bos Presdir Gama Group. Di tahun 2013 itu mempunyai ide bahwa pinggir jalan Rawaheng sebelum jembatan Kuning ini rasanya cocok untuk dibuat jalan tambang menuju ke Citalang begitu. Itu ide Pak Bos itu. Walaupun saat itu guys kalian ya, di lokasi itu ya hanya pohon salak, off the road betul-betul. Sepanjang sungai di Rawaheng itu masih berupa pohon salak dan pinggiran kali nggak ada jalan sama sekali. Nah alhamdulillah, jadi berkat ide briliannya Pak Bos, Bapak Eli Siswondo, akhirnya kita eksekusi jalan sepanjang 6,5 km dengan lebar bervariasi, ada yang 5,5 meter, ada yang 6 meter gitu. Jadi kita rawat terus sampai hari ini. Alhamdulillah kondisi jalan tambang yang sudah cukup lama dilalui dam truk 10 bola ya. Nah, kalau rekan-rekan Manado bilang itu 10 bola bukan 10 roda. Itu semakin keras, semakin bagus, semakin keras, dan ya walaupun musim hujan alhamdulillah tidak sampai longsor, ambles dan lain sebagainya. Jadi karena road maintenance yang dilakukan rekan-rekan di lapangan itu gercep ya. Istilah sekarang itu gercep, gerak cepat. Di saat hujan turun segera lakukan road maintenance, tabur crop, kemudian diratakan dengan grader, atau kalau grader lagi sibuk kita dengan langsung ekskavator, langsung kita compact ya, self compacting, udah jadi halus lagi. Ini buktinya guys, mobil sekecil ini bisa ngedes. Nah, boso Surabaya niki ngedes guys. Jadi jalan sepanjang 6,5 kilo ngedes, dan beberapa kali saya di minggu pagi dengan Samudra, dengan rekan-rekan lainnya melakukan fun bike ya, downhill. Ternyata asik sekali ini. Asik sekali, apalagi kalau habis turun hujan malamnya gitu. Kita downhill di sini itu keren itu. Nah ini sudah kita 6,5 km, udah finish di gerbang pintu masuk tambang. Nah, dulu kita explore sendiri, kita gali sendiri, kita lakukan cut and fill sendiri untuk melayani baik pasar yang sudah permanen kontrak, PLTU Karangkandri, Batu Boulder, Brick Water Project, maupun pasar-pasar umum lainnya memasok batu boulder untuk kebutuhan crusher mereka. Ada yang dari Wangon, Aji Barang, bahkan ada yang dari Cilacap. Nah ini penampakan workshop yang betul-betul sangat penting
baik untuk berteduh operator maupun berteduh tim operation kita ya, tempat untuk ngobrol, briefing bersama. Kemudian yang paling utama adalah tempat untuk servis, baik itu alat berat maupun dump truck. Itu jadi tim kita juga gercep. Ini kalau bisnis batu boulder ini yang sering kalah ini pintu baknya guys. Pintu baknya terkadang saat mau dumping itu susah terbuka karena tergencet batu boulder sehingga rusak locknya. Atau operator lupa buka, buru-buru begitu stop di Cilacap sana. Waktu itu kita melayani Breakwater Project punyanya PLTU Karangkandri guys. Jadi sampai di tempat mereka lupa buka lock pintunya, buru-buru dumping. Nah akhirnya otomatis pintu baknya terbawa guys. Gitu. Tapi ya seputar itu aja. Nah kalau ban, konsumsi ban ya sesuai dengan schedule alhamdulillah gitu. Dan perbaikan lainnya standar lah ya. Standar dan bisa kita atasi. Di sini ada divisi operasi, divisi maintenance. Divisi maintenance pun ada dibagi menjadi warehouse, kemudian logistik ya. Warehouse kita kategorikan menjadi 3 ya. Kita siapin consumable part, unpredictable part, fast moving part, slow moving part gitu. Jadi fast moving part seperti bola lampu, filter dan lain-lain itu kan cepat kita siapin. Tapi kita siapin juga yang slow moving part kayak hidrolisnya, apa itu eksa yang sewaktu-waktu bisa jebol. Nah kita tidak menunggu lama, gak pakai lama nunggu perbaikan, tapi langsung swing unitnya sudah ada. Gitu. Jadi pola manajerial kita ini selalu kita lakukan walk and talk. Jadi kita jalan bicara ke teman-teman khususnya operator dump truck, alat berat, kita ajak bicara, kita dengar masukan dari lapangan ini guys, karena masukan dari lapangan itu sangat penting guys. Itu seperti yang sedang kita lakukan ini, masukan dari operator dump truck kita ini gitu guys. Alhamdulillah operasional running smooth sesuai dengan harapan. Batu tajam begitu tidak dihajar saja insya Allah banyak awet, tapi kalau Bapak hajar saja jadi jebol Pak Ludi. Memang saya pelan-pelan ya Bapak lihat ini waktu saya naik lagi dataran kayak biasa masih pelan-pelan. Apa itu tanjakan pasti sangat berhati-hati lah Pak. Iya. Tolong Pak titip kerja yang aman. Karena bukan hanya perusahaan aja senang kalau selamat, tapi anak istri Bapak juga senang. Pak Trini, selamat bekerja. Oke. Terima kasih Pak Dwi. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Jadi gitu ya guys kalian, handai tolan. Jadi kerja di lapangan, apalagi project yang berkesinambungan seperti ini, itu mendengarkan masukan dari lapangan itu merupakan hal yang sangat amat penting untuk kita perhatikan untuk membuat next corrective action gitu loh. Yang terpenting tujuannya jangan sampai terjadi insiden, eksiden baik terhadap manusia maupun alat kita rusak dan lain sebagainya. Maka dari itu kerja seperti ini yang melibatkan sumber daya, baik sumber daya manusia yang banyak maupun peralatan yang banyak, baik itu dump truck, ekskavator, dozer, well loader, kemudian grader,
dan alat lainnya itu tidak ada yang namanya Superman. Adanya adalah super team. Jadi tidak ada saya paling penting, saya nggak ada. Yang paling penting adalah kerja sama tim yang baik. Jadi pastikan tim kita itu saling bekerja sama dengan baik satu sama lainnya. Nah, ini penampakan antara kesabaran operator dump truck menerima muatan batu boulder yang tentunya dimuat dengan sangat hati-hati oleh operator ekskavator ini, dan dilakukan pemadatan cungkil-cungkil setelah ditaruh di bak itu agar tidak terjadi broken space, guys. Jadi kalau hanya taruh aja di bak itu nanti ada space longgar kosong tapi muatannya sedikit, itu namanya broken space, guys. Jadi harus ditoto, pastikan dioptimalkan sehingga dia bisa muat maksimum, tidak mubazir gitu. Ini mereka melayani Breakwater Project ya, Bilong Steam Power Plant Project Karangkandri, if not mistake at the time. Jadi mereka melayani proyek pemecah ombaknya PLTU Karangkandri yang sedang dibangun. Jadi PLTU Karangkandri membutuhkan boulder yang cukup banyak, berapa ribu ton waktu itu dicemplungkan ke laut, guys. Agar sampai batu boulder mencungul itu nongol ke permukaan, lalu mereka siram dengan batu boulder yang lebih kecil lagi ukurannya, siram dengan split dan lain sebagainya, dipancang dalamnya supaya tidak lari kena ombak, dan jadilah breakwater atau pemecah ombak. Hati-hati, guys, yang hobi mancing itu saya lihat di breakwater Karangkandri maupun breakwater pantai Cilacap itu mereka pada mancing sampai di ujung itu pemecah ombak. Itu bahaya, guys. Suwerewer itu. Saat mancing nangkring di situ tiba-tiba ada ombak 3 meter, udah wassalam itu gitu. Kembali lagi ke lapangan walking as team. Nah, alhamdulillah kita kalau seperti ini kita punya 3 divisi ya. Kita punya 3 manajer, yaitu Administration Inventory Control Manager plus Warehouse. Jadi biasanya dia logistik, pergudangan, rekrut, operator, mekanik, itu 1 manajer. Saya desain untuk itu. Nah, kemudian ada lagi maintenance mechanical manager ini. Ada 1 manajer di situ. Lah di maintenance pun di situ terbagi menjadi beberapa kepala regu ya. Ada pergudangan, ada emergency team, ada breakdown team, kemudian ada fuel team ya, tim untuk ngisi minyak sendiri. Terus ada juga, jangan lupa ini kelihatan sepele tapi penting, logistik team. Jadi agar alat kita bekerja terus menerus di tempat tidak sampai keluar dan operator tidak kelaparan, ada tim dapur kita yang mengantar nasi bungkus ke masing-masing alat gitu. Nah, disinilah kita bisa melakukan namanya hot seat Cinowa system, guys. Jadi hot seat ya. Jadi kursi panas, pergantian kursinya masih panas. Jadi artinya operator yang lama itu tidak boleh pergi dulu sebelum operator penggantinya datang. Nah, kursinya masih hangat. Begitu berdiri operator lama, diduduki operator baru. Jadi kursinya tidak sampai kosong, alat tidak sampai nganggur, alias bekerja terus non-stop 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Namanya hot seat Cinowa system, guys. Asik, guys. Nah, operation
operation supervisor. Nah, itu juga harus proaktif ya, keliling, pastikan semua alat yang bekerja aman. Kemudian ingatkan kalau ada dump truck yang biasanya kalau antar sesama yang biasa bergunjing itu di jalan mereka pada salip-salipan kayak Michael Schumacher F1 gitu. Padahal mereka bermuatan batu boulder gitu, bahaya itu. Karena sudah biasa baku sedu ya. Baku sedu itu bahasa Manado, bahasa Surabaya gojek ya, gojekan itu. Guyon. Nah, basa Banyumasnya guyon itu. Akhirnya begitu membawa muatan berat mereka tetap guyon gitu, guys. Nah, itu rawan, itu potensi kecelakaan itu. Bawa dump truck gede bermuatan berat, salip-salipan. Pikirnya DE F1 kali ya. Nah, itu supervisor harus keliling proaktif, nggak boleh ngantuk gitu. Ada tip ringan lagi ya. Kita kerja 24 jam itu di critical time kayak jam-jam setengah 3, jam 2 itu ngantuk-ngantuknya loh guys. Apalagi kalau matahari udah mulai terbit itu ngantuk gitu loh. Nah, logistik tim kita sodori kopi jahe dibungkus pakai plastik, udah itu sip itu. Jadi kerja terus, matanya melek, nggak ngantuk, keren itu. Jadi banyak sekali guys tips-tips di lapangan yang bisa mengoptimalkan produktivitas tanpa mengeluarkan biaya yang besar, dan yang terpenting memakai sistem asah, asih, asuh. Asah bagi operator, rekan kita, tim kita yang mungkin belum tahu mengenai alat, kurang pengetahuan operation, ya kita asah. Seperti pisau harus kita asah supaya tajam gitu. Asih, ya kita asihi mereka, kita teamwork, saling mengasihi, saling mencintai, menyayangi. Tapi bukan mencintai, menyayangi kayak istri, bukan, tapi kasih sayang seorang senior ke junior gitu. Asah, asih, asuh. Nah, setelah diberitahu, dikasih pelajaran, di training, kemudian disayangi, asuh. Nah, asuh itu kita asuh terus. Konsisten, kita lihat output mereka, kekurangan mereka, kita tambah lagi, dan lain sebagainya. Jangan memakai prinsip seperti di perusahaan lain, guys. Jadi di perusahaan lain itu ada namanya prinsip, kalau yang mbrekele atau bodoh itu dibina katanya. Kalau nggak bisa ya dibinasakan itu. Ya jangan, nggak boleh begitu. Jadi kalau nggak bisa bodoh ya dibina lah. Asah, asih, asuh itu tadi. Tapi di akhir cerita jangan setelah dibina tetap bodoh, dibinasakan. Ya jangan gitu guys. Gitu kira-kira guys. Jadi ini alhamdulillah ada dump truck kecil gini yang melayani sirtu dan lain-lain, itu melayani pasar umum, running semua, dan semoga jalan yang dibuat Pak Bos bermanfaat untuk semuanya, pahala yang melimpah untuk Pak Bos, BOD, Gama Group, amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi